Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kembali lagi ketemu dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan kemahiran hukum pidana ya, dengan pembahasan penghentian penuntutan, penyampingan dan penutupan perkara. Jadi jangan lupa Bapak Ibu nanti absen di learning dan download materi yang sudah saya share nanti supaya tidak supaya sinkron apa yang saya sampaikan dengan apa yang Bapak Ibu nanti bahas ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu jangan lupa untuk di-subscribe ya channel YouTube saya biar banyak ini peminatnya ya kan. Selanjutnya untuk berkas perkara segera dicicil dikerjakan supaya bisa langsung dikumpulkan. Kemarin kami sudah bahas juga dengan relator ya, namun memang tidak bisa segera, tapi saya maklumi. Tapi harus segera dikerjakan, dicicil ya, jangan sampai terlena karena lama. Oke, penghentian penuntutan dan penyampingan dan penuntutan perkara ini dasar hukumnya adalah wewenang penuntut umum perbuatan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Lihat nanti pasal 14 KUHP. Kemudian penghentian penuntutan lihat nanti pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP. Kalau untuk menyampingkan perkara untuk kepentingan umum nanti lihat pasal 46 ayat 1 huruf C KUHP ya. Jadi KUHP memang tidak mendefinisikan secara tegas maksud pengertian tersebut sehingga digunakan interpretasi seperti otentik, gramatikal, logis, kemudian sistematis, historical dan lain sebagainya. Jadi kalau penuntutan sendiri ini pengertiannya adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan maksud agar suatu perkara diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan ya. Kemudian menghentikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum ya telah di mana penuntut umum telah melakukan kewajiban di atas namun tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya sendiri bukan merupakan tindak pidana ya sehingga penuntut umum mencabut penuntutannya. Jadi itu ya kalau untuk menghentikan penuntutan. Kemudian penghentian penuntutan adalah tindakan menutup perkara dilakukan sebelum penuntut umum melakukan penuntutan demi kepentingan hukum. Jadi ini dilakukan sebelum ya. Ada menyampingkan perkara. Apa itu definisinya? Ya, definisinya adalah perkara tidak dilimpahkan ke PN untuk diadili karena penuntut umum menilai terdapat kurangnya bukti atau jaksa berpendapat bahwa lebih tepat apabila perkara tersebut diselesaikan menurut hukum perdata atau jika penuntutan tersebut mendatangkan kerugian yang lebih besar daripada mendatangkan keuntungan bagi pribadi tersangka dan atau masyarakat ya. Jadi ini seperti disebut asas oportunitas ya. Kemudian apa sih tujuan asas oportunitas ini? Tujuannya adalah memperlunak asas legalitas. Jangan lupa legalitas itu di pasal 1 KUHP ya. Nullum dilectum nulla puna lege previa, panjang sekali itu ya bahasa Belanda ya. Kewajibannya ini untuk menuntut setiap orang yang melanggar hukum ya jika bukti-bukti dapat diajukan. Oke, jadi itu tujuan asas oportunitas. Jadi kemudian kita masuk ke materi cara mengajukan perkara. Bagaimana cara pengajuan perkara? Yang pertama ini adalah pemeriksaan cepat. Jadi tindak pidana ringan ini yang termasuk dan penghinaan ringan. Jadi ancaman hukuman kurang dari 3 bulan. Kemudian hakimnya itu tunggal dalam persidangan, tidak dapat dimintakan banding kecuali hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Kemudian ada sumpah atau janji tidak wajib, pasal 208 KUHP. Perkara yang diterima pengadilan harus segera disidang pada hari itu juga. Jadi langsung saat itu juga disidangkan. Kemudian selain tipiring juga ada lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga termasuk ya, pasal 211 KUHP. Nanti tidak perlu ada BAP ya, jadi nggak ada perlu BAP ini ya. Kemudian terdakwa dapat diwakili kehadirannya di persidangan. Jadi putusan dapat di luar hadirnya terdakwa. Terdakwa dapat melakukan perlawanan atau verzet apabila putusan berupa perampasan kemerdekaan. Jadi verzet otomatis verstek gugur ya. Jadi benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak setelah putusan dijatuhkan jika telah memenuhi amar putusan ya. Jadi kemudian selain itu ada perkara sumair atau singkat. Kemudian ada perkara biasa ya. Tadi ada perkara pemeriksaan cepat, kemudian lalu lintas, kemudian ada perkara sumair atau singkat. Nanti lihat ini pasal 203 KUHP, KUHP, kemudian ada perkara biasa ya, pasal 143 KUHP ya.
Selanjutnya ada kewenangan mengadili, kewenangan pengadilan untuk mengadili. Jadi ada pra peradilan. Jadi suatu wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang satu tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ya, kecuali penyampaian perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agung. Kemudian apa yang dibahas lagi di pra peradilan, ada ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi kemudian ada sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti. Baru yang terakhir ada ganti kerugian oleh tersangka atau ahli waris atas penangkapan atau penahanan yang tidak disertai alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan penerapan hukum. Jadi ini yang diperiksa di pra peradilan ya. Jadi amar putusan hakim dalam sidang pra peradilan itu ada beberapa, yaitu ada segera harus dibebaskan tersangka atau wajib dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka, kemudian besar ganti kerugian atau rehabilitasi yang diberikan, kemudian segera dikembalikan benda yang disita atau termasuk alat pembuktian kepada tersangka atau pihak yang tersita. Jadi terhadap putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding ya. Jadi jangan pula banding untuk rapidnya, tidak ada dimintakan banding. Kecuali terhadap putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Atas itu dapat dimintakan banding ya. Oke. Bapak Ibu, ada juga nih kompetensi pengadilan, ada dua macam ini ya. Ada kompetensi absolut dan relatif. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kalimat saya. Semoga kembali lagi ketemu ya di minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.